Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Santi Maimana, NIM T 2018 1118. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari kompetensi dasar 1.5 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk SMA kelas 10 semester ganjil. Untuk kompetensi dasar 1.5 ini menjelaskan tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Isi dari kompetensi dasar 1.5 ini yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi peserta didik ini guru di sini itu membiasakan peserta didik agar berbusana sesuai dengan syariat Islam, yang mana sudah tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah peserta didik ini melajari materi tersebut, diharapkan peserta didik ini dapat memahami konsep dan menganalisis atau menyelesaikan masalah secara kontekstual yang berkaitan dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Untuk materi pembelajarannya, di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu meneliti secara lebih mendalam sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan menggunakan IT. Poin yang kedua yaitu di sini guru menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan menggunakan IT. Sedangkan untuk kegiatan pembelajarannya, langkah pertama dalam kegiatan pendahuluan seperti biasa, guru mengucapkan salam, kemudian memimpin doa, setelah itu dilanjutkan dengan apresiasi dengan bercerita atau menampilkan gambar atau memutar video seperti itu, kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran dari materi yang akan dipelajari, yang akan disampaikan seperti itu. Sedangkan untuk kegiatan intinya di sini ada beberapa poin. Yang pertama, di sini peserta didik diharapkan dapat mengetahui tujuan pembelajaran dan manfaat apa yang akan dipelajari seperti itu. Yang kedua, peserta didik diminta untuk menghubungkan pelajaran sebelumnya sesuai dengan pembelajaran yang akan dipelajarinya, yaitu tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Untuk poin yang ketiga, di sini peserta didik diminta untuk mengamati gambar atau video maupun membaca materi tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Untuk poin selanjutnya, di sini guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik yang berkaitan dengan materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Untuk poin selanjutnya, peserta didik dibimbing dengan membentuk kelompok seperti itu. Setelah itu secara berkelompok berdiskusi dan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan untuk poin selanjutnya, di sini peserta didik mempresentasikan dari hasil diskusinya secara kelompok ya di depan kelas terkait materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 31 seperti itu. Nah, untuk kegiatan penutupnya seperti biasa, guru memberikan kesimpulan atau menyampaikan poin-poin penting setelah yang telah dipelajari dari materinya tersebut. Setelah itu guru memberikan
penguatan seperti motivasi seperti itu ya, yang sudah dipelajari dengan memberikan penugasan dan menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya serta diakhiri dengan salam. Dan untuk media atau alat, bahan dan sumber belajarnya, untuk medianya di sini itu dengan menggunakan lembar kerja peserta didik itu tadi ya, LKPD, dan lembar penilaian. Untuk alat atau bahannya di sini menggunakan spidol atau papan tulis, laptop seperti itu. Dan untuk sumber belajarnya di sini menggunakan buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti siswa kelas 10 semester ganjil Kemendikbud. Yang terakhir untuk penilaiannya ada dua aspek penilaian. Yang pertama dinilai dengan segi pengetahuan berupa tes tertulis, pilihan ganda, dan tertulis uraian, tes lisan atau observasi terhadap diskusi dengan tanya jawab dan percakapan serta penugasan. Kemudian untuk penilaian keterampilan, ini berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio seperti itu. Mungkin itu terkait KD 1.5 pada kelas 10 semester ganjil. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.